Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Vanessa yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat sambil mendengarkan siaran radio. Terdengar sebuah berita tentang virus flu jenis baru yang kini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dengan cara memberlakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Namun sepertinya Vanessa tidak terlalu mengikuti arahan pemerintah tersebut karena ia sekarang berniat pergi ke sebuah perkemahan. Sementara itu di area perkemahan terlihat seorang pria bernama Julian yang sedang berbincang dengan temannya yaitu Clay. Dan ketika Clay hendak pergi, secara bersamaan muncul Vanessa yang tidak sengaja menabrak palang pintu karena ia sedang tergesa-gesa. Julian pun mencoba menanyakan kenapa Vanessa melakukan hal tersebut dan Clay juga langsung turun dari mobilnya untuk melihat apa yang terjadi. Vanessa kemudian mengatakan bahwa ia adalah pengacara dari Aaron, yaitu pemilik perusahaan yang akan membeli area perkemahan tersebut. Mendengar hal itu, Clay pun meminta Julian untuk mengantarkan Vanessa. Some rules you need to I follow. thought you said the camp was closed. That's not the point. But I'm just here to do job. Follow me. Mereka pun mulai mengadakan pertemuan. Vanessa mulai menyebutkan keuntungan-keuntungan yang bisa mereka peroleh jika mau menjual tempat perkemahan ini. Tapi Julian terlihat tidak senang karena ia sebenarnya tidak rela tempat masa kecilnya dijual begitu saja. Plan for this. Doesn't the camp have? This is a private campground. Park Tamakisi is about an hour away. On the campground yet. Malam pun tiba, Clay mengajak Vanessa untuk makan malam bersama. Dalam suasana santai, Clay yang merupakan seorang penulis dan juga mantan guru fisika dan biologi, mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya akhir-akhir ini. Ia menemukan sesosok mayat yang diduga diserang oleh sesuatu yang sangat buas. Julian yang mendengarnya sempat tertawa dan menganggap Clay mengada-ada. Namun, Clay dengan sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa di balik penyerangan itu, ia melihat sosok seperti manusia. Dan setelah mendengar cerita Clay barusan, kemudian membuat Vanessa sedikit ketakutan ketika hendak kembali ke mobilnya. Julian! Setelah beberapa waktu bersama, sikap Julian yang awalnya ketus perlahan berubah. Ia tampak menunjukkan ketertarikan pada Vanessa, bahkan sampai mewanti-wanti agar Vanessa tidak ragu meminta bantuan padanya jika membutuhkan sesuatu. Pagi harinya, Julian bersiap pergi ke kota. Namun ia dibuat kesal karena mobilnya tiba-tiba mogok. Untungnya Vanessa yang hendak pergi ke kota untuk berbelanja, kemudian menawarkan tumpangan. Quite a bit of travel. In the city often. Verge of adopting martial law. The pandemic denies to govern the handling. Setibanya di minimarket, mereka berdua mulai berbelanja kebutuhan masing-masing. Tapi perhatian mereka tertuju pada kasir minimarket yang menunjukkan gejala batuk yang tidak wajar. Salut Julien. Tu la commande pour Clay? Je pense que c'est pas possible. Voilà. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke perkemahan. Di perjalanan, mereka terlibat percakapan yang cukup intens yang mulai membuat Julian merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadap Vanessa. Hey, thanks for the ride. That was crazy, right? I hope your friend's okay. Aaron should be here sooner, but Aaron isn't. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Ternyata itu adalah rombongan yang akan membeli dan berlibur di perkemahan itu. Dan di sini Julian terkejut karena ternyata Vanessa adalah kekasih Aaron. Setelah mengantar rombongan Vanessa ke camper van mereka, Julian pun hendak pergi. Namun salah satu dari rombongan tersebut yang bernama Nate kemudian memberinya uang dan memintanya mencari hidangan untuk makan malam nanti, seolah Julian adalah pembantu di tempat tersebut. Julian tentu tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan mereka, karena mereka adalah anak buah dari pemilik perusahaan yang akan membeli perkemahan itu. Clay Walker. I'll pass on the handshake. Met your father several years ago. I'm not my father. Fishing every summer. Not my It's dad. kind of gotten out of our control. That is the agreement, right? Beberapa saat kemudian, di tengah guyuran hujan deras, Max dan Aaron pergi menuju pinggir danau. Max terlihat cemas. Ia khawatir jika Julian sampai mengetahui rencana mereka yang sebenarnya, pastinya Julian akan berusaha menghentikan penjualan perkemahan tersebut. Dan ternyata, Max berencana mengubah perkemahan tersebut menjadi area pertambangan yang pastinya akan merugikan warga sekitar. Saat Vanessa dan kelompoknya sedang berkumpul, mereka mendengar berita dari radio yang mengabarkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk tetap berada di dalam ruangan pada malam hari. Pihak militer juga akan terus melakukan patrol setiap harinya. Tapi sebelum mereka mendengarkan berita lebih lanjut, tiba-tiba Nate mematikan radionya karena ia tidak percaya dengan semua berita tersebut. Malam harinya, Vanessa dan kelompoknya kembali berkumpul untuk merayakan rencana pembelian perkemahan yang akan segera terwujud.
Di sisi lain, Julian merasa murung karena masih belum bisa menerima kenyataan bahwa tempat masa kecilnya akan dijual. Tidak lama kemudian, Julian melihat Vanessa dan rombongannya mengendarai mobil golf dalam keadaan mabuk. Khawatir terjadi kecelakaan, Julian pun menghampiri mereka dengan raut wajah kesal. Namun Nate yang sudah kehilangan kendali tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Arms aren't permitted on the campground. You could hurt any single one of us. You don't have to call the police. Give him his phone back! Dalam perebutan pistol tersebut, kalung pemberian ibu Vanessa terlepas dan hilang. Vanessa sangat sedih kehilangan kalung berharganya itu. Keesokan paginya, Clay yang sedang asyik bekerja dikejutkan oleh beberapa pesawat yang terbang melintas dengan kecepatan tinggi di hadapannya. Di tempat lain, Vanessa yang hendak berolahraga melihat gelagat Nate yang mencurigakan. Ternyata, Nate diam-diam pergi ke kantor Julian untuk mengambil kembali pistol yang telah diamankan. Morning. Saw him this morning. Wanna get this? Put that away. Setelah perbincangan singkat di pagi hari, Julian kemudian mengantar rombongan Vanessa berkeliling perkemahan dan menunggu mereka menghabiskan waktu di pinggir danau. Malam harinya, ketika sedang membersihkan mobil golf, Julian menemukan kalung milik Vanessa dan segera mengambil kalung tersebut untuk dikembalikan kepada Vanessa. Sementara itu, di tengah pesta yang meriah, Vanessa dan kelompoknya tiba-tiba menyadari bahwa Max sudah tidak ada bersama mereka. Mereka pun panik dan segera menghubungi Julian yang mengetahui seluk-beluk perkemahan untuk membantu pencarian. Julian dan rombongan Vanessa pun bergegas menyusuri perkemahan tersebut. Dan ketika berada di tengah hutan, mereka semakin dibuat cemas ketika mereka menemukan baju Max yang berlumuran darah. Tidak lama kemudian, Julian melihat seseorang berlari dengan sangat cepat, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. I just wanna get out of... Aaron yang menembak orang bertopeng yang berlari ke arah mereka. Namun betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa orang tersebut adalah Max. Aaron yang kebingungan segera membawa Max kembali ke perkemahan. Max yang terluka kemudian menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan karena tidak ada pilihan lain, Julian, Vanessa, dan Aaron memutuskan untuk membawa Max ke rumah sakit, sementara Andrea dan Nate akan tetap tinggal di perkemahan. Sepeninggal mereka, Nate yang curiga bahwa Clay lah yang telah menyerang Max, kemudian mengajak Andrea untuk menginterogasinya. Namun, tindakan Nate yang dirasa sudah keterlaluan justru membuat Clay naik pitam. Clay yang tidak terima langsung balik mengancam Nate dengan senapan yang lebih besar. Tapi di tengah perdebatan sengit itu, tiba-tiba muncul sesosok zombie yang menyerang mereka. You get me? Who's there? Show yourself. Right, you put a mask on him too? Nate akhirnya menyadari bahwa yang menyerang Max tadi kemungkinan besar adalah zombie juga. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka kemudian dihentikan oleh tentara yang meminta mereka untuk putar balik karena kota sedang diisolasi akibat wabah virus. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa teman mereka dalam keadaan berbahaya akibat luka tembakan. Namun sebelum bisa bereaksi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie dari berbagai arah dan mengepung mereka. Sesampainya di perkemahan, Nate yang tidak melihat Max kemudian mencoba menanyakan keberadaannya. Mereka pun menjelaskan bahwa Max telah tewas akibat serangan zombie. Kepanikan pun melanda. Clay dengan sigap meminta mereka untuk berlindung di dalam perkemahan, sementara ia dan Julian akan pergi ke kantor untuk mengambil kunci gudang senjata dan mencari bantuan. Tapi Nate yang tidak mempercayai Clay menolak saran tersebut dan justru mengajak Andrea untuk pergi dari perkemahan. Namun sayangnya, ketika di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh segerombolan zombie.
Vanessa dan Aaron akhirnya berhasil mencapai gudang, sementara Julian masih berlari menghindari kejaran zombie. Vanessa yang khawatir dengan keadaan Julian, kemudian meminta mereka untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan Julian. Tapi di tengah diskusi, tiba-tiba Andrea batuk darah. Nate yang sudah merasa muak dengan semua kejadian ini, kemudian merasa frustasi dan mulai mengamuk. Di tengah situasi tersebut, Clay yang memiliki latar belakang sebagai penulis, guru biologi dan fisikawan, tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dibacanya. Ia bercerita tentang pemerintah yang pernah mengembangkan virus sebagai senjata biologis. Clay menduga bahwa wabah ini mungkin berasal dari laboratorium pemerintah yang bocor. Namun pemerintah sengaja menutupinya dengan menyebutnya sebagai penyakit flu biasa. Beberapa saat kemudian, kondisi Andrea semakin memburuk dan tiba-tiba ia juga berubah menjadi zombie. Andrea! Melihat itu, Nate pun ketakutan dan merasa dirinya juga telah terinfeksi, sehingga ia langsung keluar dari dalam gudang. They won't follow us through the water. Oh, go. Setelah melewati malam yang mencekam dan penuh kengerian di atas perahu, fajar pun menyingsing. Julian kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan pahit, yaitu ia telah tergigit zombie. Vanessa yang mendengarnya menangis terseduh-seduh. Julian memohon agar Vanessa mengakhiri hidupnya sebelum ia berubah menjadi zombie. Ketika perahu mereka menepi, kondisi Julian semakin memburuk. Wajahnya pucat dan darah segar mengalir dari lukanya. Sebelum semuanya terlambat, Julian mengembalikan kalung yang ia temukan kepada Vanessa. Ia tahu betapa berharganya kalung itu bagi Vanessa, dan dengan berat hati, Vanessa pun mengabulkan permintaan terakhir Julian dan menghabisi Julian sebelum berubah menjadi zombie. Cerita dimulai dengan cuplikan berita yang sebenarnya terlarang, namun berita itu akhirnya bocor ke internet. Berita tersebut mengungkap tragedi memilukan yang menimpa keluarga imigran, di mana sang ayah mengakhiri hidupnya setelah membunuh istri dan anaknya. Sayangnya, saat evakuasi sedang berlangsung, tiba-tiba mayat-mayat tersebut hidup kembali menjadi zombie dan menyerang para petugas medis. Kembali ke masa sekarang, tampak seorang wanita yang hendak diculik oleh sesosok mumi. Tapi ternyata itu adalah sebuah adegan dari proses pembuatan film oleh sekelompok mahasiswa jurusan perfilman. Sang sutradara yang sekaligus merangkap sebagai kameramen yang bernama Jason tampak tidak puas dengan adegan tersebut. Ia menilai gerakan mumi yang diperankan oleh Ridley kurang natural. Jason pun mendesak mereka untuk lebih serius agar film horor yang mereka garap terlihat profesional dan tidak terkesan dibuat-buat. Di tengah proses syuting, salah satu dari mereka mengajak teman-temannya untuk berkumpul. Ia mendengar kabar berita tentang tragedi mengerikan, yaitu orang mati yang hidup kembali dan menyerang manusia. Kejadian ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tetapi telah muncul di 6 lokasi berbeda. Suasana semakin mencekam ketika terdengar jeritan dari kejauhan. Ridley yang ketakutan memutuskan untuk pergi dan diikuti oleh Francine. Sementara itu, anggota kru yang lain memilih untuk bermalam di camper van karena belum menyelesaikan syuting hari ini. Jason kemudian pergi menemui Debra di asrama mahasiswinya. Sesampainya di sana, Jason mendapati suasana yang sangat kacau. Ia terkejut saat berpapasan dengan seorang penjara di salah satu ruangan. Namun sebelum sempat berinteraksi lebih jauh, Debra tiba-tiba muncul dengan raut wajah ketakutan. Debra mengatakan bahwa ia sudah 1 jam tidak bisa menghubungi kedua orang tua dan adiknya. Ia pun meminta Jason dan teman-temannya untuk mengantarnya pergi dari asrama tanpa menjelaskan situasi mencekam yang sedang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan Debra yang terdiri dari Tony, Mary, Elliot, Tracy, Gordo, dan profesor mereka yang bernama Andrew kini sedang dalam perjalanan. Mereka mendengarkan berita yang menjelaskan bahwa kejadian mengerikan tersebut disebabkan oleh virus misterius. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang tampak sepi, mereka dikejutkan oleh sebuah mobil yang mengalami kecelakaan.
Bersamaan dengan itu, muncul seorang polisi yang terbakar berjalan menuju ke arah mereka. His hat is... He's dead. Setelah cukup jauh meninggalkan lokasi kejadian, Mary merasa sangat bersalah karena ia mengira telah menabrak beberapa manusia. Rasa bersalah itu membuatnya putus asa, sehingga Mary nekat berniat mengakhiri hidupnya. Just give her some time. Dan untungnya, tembakannya ternyata agak meleset, sehingga Mary masih hidup. Dan melihat itu, mereka berniat menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa saat kemudian, ketika mereka tiba di rumah sakit, ternyata kondisi tempat tersebut telah hancur berantakan. Mereka pun kebingungan dan mulai mencari keberadaan dokter dan suster, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Dan bukannya bertemu dengan dokter, mereka justru diserang oleh segerombolan zombie. Gordo! Setelah kejadian mengerikan tersebut, saat yang lain hendak mencari bantuan, Jason memutuskan untuk berpisah. Ia ingin mengisi daya kamera karena ia lebih mementingkan untuk merekam semua kejadian tersebut. Tiba-tiba dari ruangan lain terdengar suara teriakan disusul dengan suara tembakan. Jason yang berniat merekam semua kejadian itu enggan meninggalkan kameranya. Tidak lama kemudian, muncul Debra yang membawa kamera lain sambil mengarahkannya pada Jason. Debra bertanya bagaimana rasanya merekam orang lain sementara orang-orang di sekitarnya membutuhkan bantuan. Dan ketika mereka masih berbicara, tiba-tiba pasien yang sebelumnya tergigit zombie kemudian bangkit menjadi zombie juga. Namun, situasi semakin mencekam ketika Mary yang diketahui tidak tergigit atau terkena cakaran zombie tiba-tiba berubah menjadi zombie. Gordo tidak sanggup menghabisi Mary, sehingga Andrew pun mengambil alih untuk menghabisi Mary. Mereka kemudian segera bergegas meninggalkan tempat tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Gordo. Keesokan paginya, setelah menguburkan Mary, Tracy meminta waktu kepada Tony agar tidak langsung menghabisi Gordo. Ia masih berharap kekasihnya itu tidak berubah menjadi zombie. Tapi setelah menunggu beberapa saat, ternyata Gordo juga berubah menjadi zombie. Sehingga dengan berat hati Tracy terpaksa menghabisi kekasihnya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka mogok. Mereka mencoba mencari bantuan dan menemukan sebuah gudang. Sang pemilik gudang yang bernama Samuel yang melihat mereka langsung mengizinkan masuk tanpa banyak bicara. Ia bahkan membantu mereka membunuh beberapa zombie yang mendekat. Mereka pun langsung masuk ke dalam gudang. Namun di luar, terlihat gerombolan zombie datang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan mereka pun semakin panik ketika mereka menyadari beberapa zombie telah berhasil masuk ke dalam gudang. Tracy kemudian mencoba memperbaiki mobil mereka, sementara yang lain mencoba menahan para zombie yang masuk. Sesampainya di sebuah kota, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang bersenjata. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh kelompok lain yang tidak terlihat. Mereka kemudian mengajak Debra dan rombongannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di markas kelompok itu, Debra dan yang lainnya menjelaskan bahwa mereka sangat membutuhkan bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat yang aman. Dan beruntungnya, kelompok bersenjata tersebut bersedia membantu mereka, meskipun ada beberapa anggota kelompok yang tampak tidak nyaman dengan kamera yang terus-menerus dibawa oleh Jason. Ketika mengetahui bahwa kelompok tersebut memiliki akses internet, Jason kemudian meminta izin untuk menggunakannya. Dengan cepat, Jason mengunggah beberapa video yang ia rekam selama perjalanan mereka menghadapi serangan zombie. Ia ingin menyebarkan informasi tentang bahaya zombie kepada publik, karena selama ini pemerintah telah menyembunyikan kebenaran dari masyarakat. Jason yakin bahwa jika orang-orang tidak menyadari ancaman zombie, maka mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Tidak lama kemudian, Debra menerima pesan dari adiknya yang mengabarkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Debra tentu saja cemas. Keluarganya tidak tahu apa-apa tentang bahaya zombie yang sedang terjadi.
Ia pun segera meminta Jason untuk bersiap-siap pergi. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepanikan di luar. Kelompok bersenjata tersebut sedang sibuk mencari seekor zombie yang berhasil menyusup masuk ke dalam markas. Setelah kejadian mencekam itu, Debra dan rombongannya memutuskan untuk segera pergi. Debra sangat khawatir dengan keselamatan keluarganya. Sebelum pergi, mereka meminta perbekalan kepada pemimpin kelompok bersenjata. Awalnya, permintaan mereka ditolak. Tapi setelah Debra bernegosiasi, akhirnya mereka mendapatkan perbekalan yang dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan, mereka melihat rekaman berita dari Tokyo. Dan betapa terkejutnya mereka karena virus zombie ternyata telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka pun akhirnya tiba di rumah Debra yang tampak sepi. Kepanikan menyelimuti dirinya. Ia segera meminta bantuan teman-temannya untuk mencari keberadaan ayah, ibu, dan adiknya. Dengan perasaan kalut, mereka mencari ke seluruh penjuru rumah. Namun Debra harus menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan ketika ia tiba-tiba diserang oleh keluarganya yang telah berubah menjadi zombie. Debra begitu terpukul mendapati kenyataan tersebut. Ia tidak menyangka harus kehilangan keluarganya dengan cara seperti ini. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikhlaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jason berusaha menenangkan Debra yang masih terguncang. Jason kemudian teringat sesuatu, yaitu ketika mereka berada di markas kelompok bersenjata, ia sempat dihubungi oleh Ridley. Ridley meminta bantuan karena tidak tahu harus pergi kemana, sehingga mereka pun setuju untuk menemui Ridley. Tidak lama kemudian, mereka dihentikan oleh sekelompok tentara. Awalnya mereka terlihat gembira karena mereka mengira akan diselamatkan. Tapi ternyata para tentara itu datang bukan untuk membantu mereka, melainkan justru merampas semua perbekalan mereka. Jason kemudian melihat sebuah rekaman penyelidikan penduduk. Dalam rekaman tersebut, terlihat sepasang kekasih paruh baya yang menyembunyikan anggota keluarga mereka yang telah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, rombongan Debra akhirnya tiba di rumah Ridley yang tidak terkunci. Mereka berkeliling cukup lama, namun tidak menemukan Ridley maupun Francine. Tiba-tiba di sebuah perpustakaan kecil, Ridley muncul dari sebuah ruangan rahasia dengan perilaku yang aneh. Debra dan yang lainnya curiga jika Ridley sudah terinfeksi. Mereka mendesak Ridley untuk berkata jujur. Dan akhirnya, Ridley mengaku bahwa seluruh keluarganya termasuk Francine telah tewas akibat serangan zombie. Dan ternyata benar, Ridley sudah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie. Akibat kejadian barusan, Tracy pun marah dan pergi membawa mobil mereka. Debra terkejut saat Jason memberitahunya bahwa Ridley dan Elliot telah berubah menjadi zombie. Situasi semakin genting. Debra dan yang lain memutuskan untuk segera berlindung di ruangan rahasia. Namun Jason menolaknya. Obsesinya untuk merekam semua kejadian tersebut membuatnya tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Tidak lama kemudian, kekhawatiran Debra menjadi kenyataan. Jason yang lengah akhirnya diserang oleh zombie Ridley. What was that? Jason sang kameramen yang akhirnya tergigit zombie, sehingga Debra tidak punya pilihan lain selain menghabisi Jason. Keesokan harinya di dalam ruangan rahasia, anggota kelompok yang tersisa menyaksikan gerombolan zombie berdatangan memasuki rumah tersebut. Mereka pun panik dan memutuskan untuk tetap bersembunyi di ruangan rahasia, entah sampai kapan. Cerita dimulai di sebuah kamar mayat, terlihat seorang pria yang sedang membawa jasad seorang wanita. Di saat bersamaan, terdengar berita WHO yang melaporkan kematian warga akibat wabah demam berdarah yang telah bermutasi. Pria itu tidak terlalu menghiraukan berita tersebut, namun betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba jasad wanita tadi bangkit lagi menjadi zombie. Sementara itu, di sebuah penjara, terlihat seorang sipir yang memanggil seorang tahanan yang bernama Emon untuk menghadap kepala sipir.
Dia dulunya adalah seorang petinju, sekaligus mantan gangster yang ditakuti. Emon dihukum 8 tahun penjara, namun karena selama ini ia berperilaku baik, kepala sipir kemudian memberitahukan berita yang cukup menggembirakan, yaitu ia akan memberikan pembebasan bersyarat sehingga Emon bisa keluar bulan depan. Emon tentu sangat gembira mendengarnya, karena ia akhirnya akan bisa bertemu dengan istrinya, yaitu Cheryl, dan juga anaknya yang tidak bisa berbicara yang bernama Jane. Beberapa saat kemudian, terlihat teman Emon yang bernama Timoy sedang diganggu oleh 2 tahanan lainnya. Emon yang melihatnya langsung menghampiri mereka, dan para pengganggu itu pun langsung lari melihat kedatangan Emon. Emon kemudian menelpon Cheryl, dan istrinya itu mengingatkan Emon agar jangan terlibat masalah, karena ia sebentar lagi akan bebas. Beberapa saat kemudian, Emon dan tahanan lainnya sedang mengantre vaksin, karena pemberitahuan wabah yang melanda kota. Dan setelah selesai divaksin, mereka pun hendak kembali ke sel. Namun tiba-tiba mereka dihadang 2 tahanan yang mengganggu Timoy tadi, yang kini datang bersama komplotannya. Emon akhirnya berhasil mengalahkan semua orang tersebut. Tapi akibat perkelahian itu, Emon kemudian diamankan dan diancam oleh kepala sipir. Jika ia sampai terlibat masalah lagi, maka pembebasan bersyaratnya akan dibatalkan. Sementara itu, di sebuah rumah susun yang juga merupakan komplek tempat tinggal anak dan istri Emon, terlihat sepasang kekasih yang bernama Paulo dan Hazel sedang berbincang santai. Namun tiba-tiba terlihat tetangganya yang bertingkah aneh. Dan ketika ayah Paulo hendak mengunjungi rumah anaknya, ia pun langsung diserang oleh orang tadi yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Melihat kekacauan yang terjadi, Cheryl segera mengajak Jane pergi menghindari serangan zombie yang datang. Bersamaan dengan itu di penjara, terdengar suara alarm darurat berbunyi. Para tahanan tentu panik dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan ketika Timoy hendak mengajak Emon pergi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung menyerang semua orang di penjara tersebut. Mereka menggunakan ambulans untuk kabur dari penjara yang telah penuh dengan zombie. Bersamaan dengan itu, radio menyiarkan berita tentang kepanikan yang melanda seluruh kota akibat wabah zombie ini. Emon yang khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya, kemudian memutuskan untuk pergi menjemput mereka. Sementara Timoy juga ikut serta membantu temannya itu. Dan sesuai dengan apa yang mereka dengar di berita, wabah tersebut menyebar dengan cepat dan membuat seluruh kota menjadi porak-poranda. Perjalanan mereka terhenti karena akses masuk ke rumah susun diblokade. Emon dan Timoy terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil tetap waspada terhadap sekitar. Dan benar saja, tidak jauh dari situ, mereka langsung dihadang oleh segerombolan zombie. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka mulai mengerti karakteristik para zombie tersebut. Zombie-zombie itu akan tertidur jika tidak ada mangsa di sekitarnya. Namun mereka sangat peka terhadap suara sekecil apapun di sekitarnya. Dan hal itu terbukti ketika Emon tidak sengaja menjatuhkan sesuatu ketika mencoba berjalan secara perlahan. Mereka akhirnya berhasil menghindari kejaran para zombie barusan. Emon dan Timoy kembali bergerak dengan hati-hati. Mereka tidak boleh gegabah karena satu-satunya cara untuk aman dari serangan zombie adalah dengan tidak menimbulkan suara. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang remaja yang bernama David yang bersembunyi di dalam tong. Emon dan Timoy merasa kasihan dan memintanya keluar dengan perlahan. Namun sayangnya ada salah satu zombie yang mendengar suara David sehingga para zombie itu pun langsung menyerang mereka. Mereka terus berlari sampai akhirnya tiba di rumah Emon. Namun raut wajah Emon terlihat muram ketika ia tidak bisa menemukan istri dan anaknya. Dan untungnya David mengatakan bahwa ia sempat melihat Jane di lantai 3.
Mendengar itu, Emon terlihat sedikit lega dan mulai merencanakan cara untuk pergi ke lantai 3. Sementara itu di tempat persembunyian Paolo dan Hazel, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara. Saat mereka memeriksanya, ternyata itu adalah Jane yang terpisah dari ibunya. Di saat bersamaan, Cheryl yang kehilangan Jane, kemudian berusaha menyusuri tempat tersebut dengan hati-hati untuk mencari anaknya. Emon, Timoy, dan David memutuskan keluar setelah situasi dirasa sedikit aman. Namun mereka kemudian terpisah ketika David melihat ibunya melintas dan langsung mengejarnya bersama Timoy. Emon kehilangan jejak mereka dan pergi ke arah berbeda. Tapi sayangnya, David kemudian melihat jika ibunya telah berubah menjadi zombie. Timoy mencoba menguatkan David, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Cheryl yang terluka parah, akhirnya ia bertemu dengan Emon yang selama ini berusaha keras mencarinya. Mereka pun segera bergegas pergi untuk mencari keberadaan anaknya. Di sisi lain, Paolo dan Hazel yang telah menyelamatkan Jane kemudian terjebak di lorong buntu bersama para zombie. Dan beruntungnya, muncul seorang pria bernama Oscar yang menyelamatkan mereka. Di saat bersamaan, Cheryl dan Emon terjebak di sebuah ruangan dan di luar terlihat banyak zombie yang menantinya. Melihat hal itu, Timoy yang merasa bahwa ia harus bisa menyelamatkan Emon, ia pun kemudian meminta David untuk bersiap pergi menuju ke arah Emon. Sementara ia akan mencoba mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Timoy pun akhirnya tewas dimakan para zombie. Dan berkat pengorbanannya, David akhirnya bisa bertemu dengan Emon dan Cheryl kembali. Namun para zombie juga mulai kembali ke tempat tersebut, sehingga mereka harus melarikan diri sekali lagi. Dan beruntungnya, mereka kembali diselamatkan oleh Oscar yang ternyata adalah ayah David. Kebahagiaan itu pun semakin lengkap ketika Emon dan Cheryl bertemu kembali dengan Jane yang telah diselamatkan oleh Paolo dan Hazel. Jane selama ini tidak pernah tahu jika Emon telah dipenjara, karena Cheryl selalu mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja di tempat yang jauh. Kelompok itu pun beristirahat sejenak, mencoba melupakan kekacauan yang sedang terjadi di luar. Beberapa saat kemudian, Oscar yang pernah mendengar berita dari pemerintah tentang sebuah tempat yang aman, kemudian berencana untuk mengajak mereka pergi ke tempat tersebut besok. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan mulai berkemas dan membekali diri dengan senjata milik Oscar. Malam harinya, ketika semua orang sedang beristirahat, Oscar begitu terkejut ketika menyadari jika David telah tergigit zombie. Namun, Oscar yang tidak ingin kehilangan anaknya itu, ia pun nekat untuk pergi saat itu juga bersama dengan anaknya. Tapi sayangnya, David sudah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang orang-orang di sana. Oscar yang tidak terima atas kematian David, kemudian terlibat pertikaian dengan bawahannya. Sementara Emon dan kelompoknya bergegas pergi karena para zombie juga mulai berdatangan ke tempat tersebut. Tuluyan na natin ang anak mo! Ina mo! Dalam kepanikan itu, Paolo dan Emon terpisah. Sayangnya, Paolo dan Hazel salah memilih jalan dan terjebak di sebuah ruangan. Sementara itu, Emon yang merasa jika keluarganya tidak akan bisa selamat dari kejaran zombie sebanyak itu, ia pun meminta anak dan istrinya untuk bersembunyi, sementara ia akan mengalihkan perhatian para zombie tersebut.
Semua zombie tadi akhirnya mengejar Emon, sehingga Cheryl dan Jane bisa aman di tempat tersebut. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, tiba-tiba muncul Oscar yang hendak membunuh mereka atas kematian David. Nahuli kita. Halika bata ka! Konti sugat. Sementara itu, Jane yang terpisah dari Emon dan Cheryl kemudian mulai dikejar-kejar oleh zombie. Jane berusaha bersembunyi dari seekor zombie yang masih mengikutinya. Emon yang berada di seberang kemudian meminta Jane untuk tetap tenang dan pergi ke arahnya saat ada kesempatan. Dan akhirnya Emon pun berhasil menyelamatkan Jane. Dan di saat bersamaan, Cheryl yang selamat dari serangan Oscar tadi juga tiba di tempat tersebut. Mereka pun kemudian segera bergegas pergi, namun Emon yang sudah tergigit tadi kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan bisa pergi dengan mereka. Emon memberitahu Cheryl tentang mobil yang ia tinggalkan di luar dan memintanya membawa Jane pergi menuju tempat aman yang disebutkan Oscar tadi malam. Dan meskipun dengan berat hati, Cheryl terpaksa mengatakan kepada Jane bahwa ayahnya sekali lagi harus pergi ke tempat jauh untuk menolong orang lain. Mereka pun kemudian berpisah. Jane dan Cheryl bergegas menuju mobil untuk pergi ke tempat yang aman, sementara Emon kini mulai berubah menjadi zombie. Cerita dimulai dengan penutupan jalan oleh tim medis di gerbang kota Jinyang akibat pabrik yang mengalami kebocoran di daerah tersebut. Seorang pengendara mobil terlihat kesal dengan situasi ini, namun penjaga pos berdalih bahwa ini hanyalah kebocoran kecil dan tidak akan berlangsung lama. Sopir tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya, namun karena tidak fokus, ia pun kemudian menabrak seekor rusa di tengah jalan. Menganggap jika yang ditabraknya hanyalah seekor hewan yang kebetulan melintas dan telah mati, ia pun kembali meneruskan perjalanannya. Namun tidak lama setelah mobil itu berlalu, rusa tersebut tiba-tiba bangkit kembali menjadi zombie. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria kantoran yang bernama Sok-woo yang sedang sibuk bekerja di sebuah kantor lembaga keuangan. Sok-woo adalah seorang workaholic dengan sifat egois dan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Hal itu jugalah yang mungkin menjadi penyebab istri Sok-woo menceraikannya dan memilih untuk pindah ke Busan. Sok-woo tinggal di sebuah apartemen mewah bersama ibunya dan putrinya yang berusia sekitar 10 tahun yang bernama Su-an. Hubungan Sok-woo dengan putrinya tidak terlalu dekat karena ia selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Bahkan terlihat jika ia selalu membelikan kado ulang tahun yang sama dengan yang ia beli tahun lalu. Tapi Su-an tidak pernah marah kepada ayahnya, ia hanya ingin ulang tahunnya kali ini dirayakan bersama ibunya di Busan. Dan karena Su-an mengancam akan pergi sendirian ke Busan jika Sok-woo tidak mau mengantarnya, sehingga akhirnya dengan berat hati, Sok-woo mau mengantarkan putrinya menemui ibunya dengan kereta api eksklusif dari stasiun Seoul menuju Busan. 언제 봤어요? 같으면서도 다 보고 있다. 포기하면 안 되는 거야. Beberapa saat kemudian, ketika mereka semua telah berada di dalam kereta, tanpa sepengetahuan petugas, terlihat ada seorang penumpang wanita dengan tingkah laku yang mencurigakan menyelinap masuk dan langsung bersembunyi di salah satu toilet kereta. Ternyata wanita tersebut telah terinfeksi virus dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Dan ketika kereta mulai bergerak, Su-an tiba-tiba melihat ada seseorang yang menyerang pegawai stasiun dengan cara yang sangat mengerikan. Ia ingin memberitahu ayahnya, tetapi saat itu Sok-woo sedang tertidur. Beberapa saat kemudian, Su-an ingin pergi ke toilet. Namun karena Sok-woo masih tertidur, ia pun pergi sendiri tanpa membangunkan ayahnya. Sesampainya di depan toilet, seorang petugas kereta mendapati seorang tunawisma bernama Choi di dalam toilet tersebut. Choi terus berkata bahwa semua orang akan segera mati, tetapi petugas yang melihat Choi hanya menganggapnya sebagai penumpang gelap yang tidak waras. Dan karena toilet tersebut dipakai bersembunyi oleh Choi, Su-an pun pergi mencari toilet lain. Ketika Su-an menemukan toilet lain, ia bertemu dengan seorang pria di depan toilet yang bernama Sang-hwa, yang sedang menunggu istrinya, yaitu Sung-kyung. Su-an pun terpaksa kembali mencari toilet lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat duduknya.
Sementara itu, Sok-woo kemudian terbangun dan menyadari jika putrinya sudah tidak ada di sampingnya. Tidak lama kemudian, Sok-woo ditelepon oleh salah satu karyawannya dan memberitahu tentang serangan aneh yang terjadi di Seoul. Terlihat di TV kerusuhan besar-besaran yang membuat seluruh warga panik. Tapi masalah tersebut sepertinya juga telah berada di dalam kereta tersebut karena penumpang wanita yang sebelumnya terinfeksi akhirnya telah berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang di sana. 팀장님 여기 11호차 응급 환자가 Ketika Sok-woo berada di salah satu gerbong, terjadi perselisihan antara dirinya dan Sang-hwa. Pertengkaran itu dipicu oleh tindakan Sok-woo yang menutup pintu gerbong saat Sang-hwa dan istrinya hendak masuk. Sok-woo melakukan hal tersebut karena terprovokasi oleh ucapan salah satu penumpang di gerbong itu. Dan masih belum mengerti dengan apa yang terjadi, Sok-woo kemudian mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ia telah tergigit dan mulai berubah menjadi zombie. Masinis kemudian mengumumkan bahwa kereta ini tidak akan berhenti di stasiun Cheonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, seorang penumpang yang bernama Yong-suk tetap bersikeras dan memaksa masinis untuk tetap berhenti di stasiun tersebut. Masinis kemudian mengumumkan bahwa kereta ini akan berhenti di stasiun Daejeon karena mereka akan diamankan oleh pasukan tentara yang telah bersiaga di sana. Sok-woo kemudian menelepon temannya yang seorang polisi, yaitu Kapten Min, dan menanyakan apakah keadaan di stasiun Daejeon masih aman. Kapten Min menjawab bahwa sesampainya mereka di sana, mereka akan langsung dikarantina. Sok-woo pun meminta tolong kepada Kapten Min agar setibanya mereka di sana, ia dan putrinya langsung dibawa pergi dari stasiun ke tempat yang lebih aman. Dan karena dijanjikan imbalan, Kapten Min pun menyetujui permintaan tersebut dan menyuruh Sok-woo dan putrinya untuk menunggu di bagian timur stasiun. Sesampainya kereta di stasiun Daejeon, Yong-suk yang ternyata adalah seorang petinggi perusahaan kereta api, kemudian menemui masinis dan memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Yong-suk kemudian meminta masinis untuk membawa kereta ke stasiun Busan, karena saat ini Busan merupakan satu-satunya tempat yang aman dan jalur menuju ke sana belum ditutup. Tapi sang masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah semua penumpang turun dari kereta, mereka segera masuk ke dalam stasiun untuk mendapatkan perlindungan. Namun ternyata, semua tentara yang berjaga telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Sok-woo, Sang-hwa, dan Yong-guk akhirnya berhasil masuk ke gerbong kereta nomor 9. Mereka segera mencoba menghubungi orang-orang terdekat mereka. Yong-guk menghubungi kekasihnya, yaitu Jin-hee, dan ternyata ia berada di gerbong kereta nomor 15 bersama para penumpang lain yang selamat. Sang-hwa juga menghubungi istrinya untuk mengetahui keberadaannya, dan ternyata Sung-kyung sedang berada di gerbong 13 bersama Su-an, Nenek In-gil, dan Choi, dan di gerbong di sekitarnya dipenuhi banyak zombie. Mendengar hal tersebut, mereka berencana untuk menerobos 3 gerbong agar sampai ke gerbong 13, yang mana setiap gerbongnya kini telah dipenuhi oleh para zombie.
Dan setelah bersusah payah mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya mereka berhasil mencapai gerbong 13. Mereka berencana untuk melewati satu gerbong lagi agar sampai ke gerbong 15, tempat para penumpang yang selamat berkumpul. Yongguk memberitahu Jinhee bahwa ia dan rombongan akan menuju gerbong 15. Jinhee pun senang dan mengabarkan hal ini kepada penumpang lain di gerbong 15. Tapi, Yongsuk yang juga berada di gerbong itu kemudian menolak masuknya penumpang lain ke gerbong 15 karena khawatir mereka telah terinfeksi virus zombie. Dan karena rasa takut dan juga hasutan Yongsuk, para penumpang lain pun ikut menolak kehadiran mereka. Kembali ke Sokwu dan yang lainnya yang hendak melewati gerbong 14. Sokwu menyadari bahwa zombie tidak dapat melihat dalam kegelapan, sehingga ia memiliki sebuah ide, yaitu berusaha melewati gerbong 14 yang penuh zombie dengan cara merangkak di rak penyimpanan barang di atas kursi penumpang ketika kereta memasuki terowongan yang gelap. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di depan pintu masuk gerbong 15. Namun ketika hendak masuk, ternyata pintu gerbongnya telah ditutup paksa dari dalam oleh para penumpang yang terhasut oleh Yongsuk. Jinhee bahkan disandra oleh para penumpang agar tidak bisa membukakan pintunya. Akibat tindakan egois para penumpang di gerbong 15, Yongguk pun terpaksa berjuang keras memecahkan pintu kaca yang menghalangi mereka, sementara Sanghwa dan Sokwu berusaha menahan para zombie agar tidak bisa masuk. Merasa jika mereka akan mati semua jika tetap bertahan di sini, Sanghwa kemudian meminta Sokwu menyelamatkan Suan dan Sungkyung, sementara ia akan menahan pintunya sendirian. Dan dengan perjuangan keras, akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong 15, meskipun mereka harus kehilangan dua orang, yaitu Nenek In-gil dan Sanghwa. Sokwu yang marah langsung memukul Yongsuk karena tahu dialah orang yang telah menghasut para penumpang. Tapi dengan liciknya, Yongsuk kembali menghasut penumpang lain dengan mengatakan bahwa Sokwu dan yang lain kemungkinan besar sudah terinfeksi. Karena ketakutan, para penumpang itu pun langsung ramai-ramai mengusir mereka untuk pindah ke gerbong di depannya. Para penumpang kembali mengunci pintu agar Sokwu dan yang lainnya tidak bisa masuk lagi ke gerbong 15. Dan saat mereka sedang sibuk mengunci pintu menggunakan kain, tanpa mereka sadari, Nenek Jonggil yang sedih ketika melihat Nenek In-gil yang telah menjadi zombie, ia pun merasa marah dengan perilaku orang-orang tersebut, sehingga ia kemudian dengan sengaja membuka pintu gerbong 15. Akibat kejadian tersebut, hanya Yongsuk dan seorang kondektur yang berhasil selamat karena bersembunyi di dalam toilet. Sementara itu, Sokwu dan yang lainnya yang kini berada di gerbong depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa para penumpang di gerbong 15. Beberapa saat kemudian, Sokwu menerima telepon dari salah satu bawahannya yang bernama Kim. Kim memberi informasi bahwa wabah ini ternyata disebabkan oleh kebocoran di salah satu pabrik milik mereka. Mendengar itu, Sokwu pun merasa bersalah karena proyek yang mereka jalankan telah mengakibatkan kekacauan dan kematian banyak orang di mana-mana. Beberapa saat kemudian, kereta berhenti di stasiun Donggu. Masinis memberikan pengumuman melalui pengeras suara bahwa kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada gerbong kereta lain yang terguling di jalur rel dan meminta penumpang yang masih hidup untuk turun dan pindah ke kereta lain. Mereka pun keluar dari kereta tersebut dan bergegas menuju ke kereta yang disebutkan oleh masinis. Akibat kejadian barusan, jalan di depan Yongguk dan Jinhee terhalang oleh gerbong yang terguling.
Di saat bersamaan, Yongsuk dan kondektur tadi juga hendak keluar. Namun dengan kejamnya Yongsuk justru mengorbankan sang kondektur untuk menyelamatkan dirinya. Dan ketika Yongguk sedang berusaha memecahkan jendela gerbong untuk membuat jalan keluar, tiba-tiba Yongsuk juga tiba di tempat tersebut. Yongsuk segera berlari menuju kereta yang baru. Tapi di tengah rel kereta, ia tiba-tiba terjatuh. Para zombie pun mulai berdatangan ke arahnya, dan sang masinis yang melihat kejadian tersebut kemudian mencoba menolong Yongsuk. Sementara itu, Sokwu, Suan, Sungkyung, dan Choi yang terjebak di bawah kereta yang dipenuhi zombie berusaha mencari jalan keluar. Sokwu melihat celah kecil yang memungkinkan mereka meloloskan diri dari kereta yang hampir ambruk tersebut. Namun, para zombie yang ganas berhasil memecahkan kaca kereta dan siap menyerang mereka. Menyadari hal itu, Choi dengan berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka bertiga. Menyadari gerombolan zombie telah berkumpul dan akan segera mengejar mereka, Sokwu, Suan, dan Sungkyung pun berusaha keras mengejar kereta yang mulai berjalan meninggalkan stasiun. Dan akhirnya dengan susah payah, Sokwu, Suan, dan Sungkyung berhasil naik ke atas kereta. Akan tetapi, ternyata di dalam ruang masinis terdapat Yongsuk yang telah terinfeksi. Rupanya, ia telah tergigit saat diserang zombie sebelumnya. Yongsuk pun langsung menyerang, dan terjadilah pertarungan sengit antara Sokwu dan Yongsuk. Sokwu akhirnya berhasil menjatuhkan Yongsuk, namun ia telah tergigit. Sebelum Sokwu berubah menjadi zombie dan kehilangan kesadarannya, ia berpesan kepada Sungkyung untuk menarik rem kereta saat mereka tiba di Busan. Suan yang melihat ayahnya terinfeksi kemudian menangis dan memohon agar ayahnya tidak meninggalkannya. Menyadari waktunya tidak lama lagi, Sokwu pun mengucapkan kata-kata perpisahan kepada putrinya. Ia meminta maaf karena selama ini hanya mementingkan pekerjaan dan baru sekarang menyadari arti keluarga yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sokwu pun menjatuhkan diri dari atas kereta. Kini tinggallah Suan dan Sungkyung yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Busan. Setelah beberapa saat, tibalah mereka di depan sebuah terowongan yang tampak diberi barikade. Suan dan Sungkyung pun turun dari kereta. Keadaan tampak sepi, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri terowongan yang gelap. Tanpa mereka sadari, di ujung terowongan terdapat beberapa tentara yang berjaga untuk mencegah zombie masuk. Awalnya para tentara mengira bahwa mereka adalah zombie dan bersiap untuk menembak. Namun, tiba-tiba Suan bernyanyi untuk mengenang ayahnya, dan orang-orang yang telah tewas menolong mereka. Para tentara pun menyadari bahwa mereka adalah manusia dan segera menyambut Sungkyung dan Suan ke tempat yang lebih aman. Cerita dimulai pada tanggal 24 Desember, sehari menjelang Natal. Terlihat Tony yang sedang mengantar putrinya ke sekolah yaitu Anna dan temannya yang bernama John untuk mempersiapkan perayaan Natal. Di tengah perjalanan, radio menyiarkan berita tentang wabah virus misterius yang menyebar dengan cepat. Namun, Anna mematikan radio tersebut karena mereka sedang berdebat ketika Tony meminta John untuk menemani anaknya itu ke acara Natal nanti malam. Anna sebenarnya tidak mau pergi ke acara Natal sekolah dengan alasan karena harus bekerja paruh waktu. Tapi John tidak sengaja keceplosan mengatakan jika Anna telah membeli tiket penerbangan. Tony pun terkejut karena Anna tidak pernah bercerita tentang hal itu, sehingga Anna akhirnya terpaksa mengaku. Anna mengatakan bahwa setelah lulus sekolah, ia tidak ingin melanjutkan kuliah, melainkan ingin berkeliling dunia. Mendengar itu, Tony pun marah besar. Ia melarang keras Anna untuk pergi ke luar negeri dan harus melanjutkan kuliahnya. So stupid. You're back. I'm not a little girl anymore. Beautiful places. Wait to get away from you. Anna.
Setelah pertengkaran barusan, Anna terlihat murung. John yang melihatnya mencoba menyemangatinya. Ia menasihati Anna agar lebih terbuka pada ayahnya supaya hubungan mereka bisa membaik. Rupanya Anna ingin pergi ke Australia karena mendiang ibunya dulu juga ingin ke sana. Anna bahkan masih menyimpan catatan ibunya tentang tempat-tempat yang ingin dikunjungi di Australia. Di saat bersamaan, teman Anna yang bernama Steph terlihat kesal karena kedua orang tuanya sedang bekerja di Meksiko, sehingga ia harus merayakan Natal sendirian di rumah. Namun masalahnya bertambah ketika Steph ketahuan membawa mobil ke sekolah. Pak Guru Arthur kemudian menyita kunci mobilnya dan mengatakan ia akan mengembalikan kunci itu jika Steph membawa kedua orang tuanya ke sekolah, di mana hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri. Anna dan Steph pun merasa bahwa mereka sepertinya tidak akan bisa menikmati Natal seperti orang lain, dan bahkan mereka merasa bahwa Natal kali ini seperti akhir dunia. Beberapa saat kemudian, Anna menemui temannya yang bernama Lisa yang sangat bersemangat memamerkan kostumnya untuk acara Natal karena ia akan menjadi bintang utamanya. Tiba-tiba muncul Arthur yang meminta Anna ikut serta dalam acara Natal karena beberapa anggota klub drama mendadak sakit. Arthur juga meminta Anna menyampaikan pesan pada ayahnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah untuk menggantikan siswa yang sakit untuk menjadi koordinator lampu. That's not his job. I think it's about time we had a little... Saat jam istirahat, seorang pria bernama Nick datang menemui Anna. Ia berniat mengajak Anna berkencan, namun langsung diusir oleh Tony yang tiba-tiba muncul di belakang Anna. Ketika mereka di kantin, Nick terus-menerus menggoda Anna. John dan Lisa menyuruh Anna untuk mengabaikannya karena Nick memang terkenal sebagai playboy yang suka menggoda wanita dan berganti-ganti pacar. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Steph datang menghampiri pacar Lisa yang bernama Chris. Ia meminta Chris membantunya mengerjakan tugas dari Pak Arthur, yaitu membuat video untuk website sekolah. Lisa meminta Chris menolaknya karena Chris sudah berjanji akan datang ke acara Natal. Namun, karena Steph sangat membutuhkan bantuannya, akhirnya Chris mengiyakan permintaan Steph. Tapi ia berjanji pada Lisa akan tetap datang ke acara Natal. Beberapa waktu kemudian, Anna dan John terlihat sibuk bekerja paruh waktu di tempat bowling. Di saat bersamaan di sekolah, acara Natal berlangsung meriah dan terlihat Lisa yang akan tampil di panggung. Namun penampilan Lisa barusan justru membuat Arthur marah karena penampilan mereka tidak sesuai dengan rencana yang telah ia susun. Saat Arthur hendak menghentikan acara tersebut, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar sekolah, seperti ada orang yang mendobrak pintu, sehingga Arthur pun mencoba mengeceknya. Setelah selesai bekerja, Anna dan John mampir ke taman. Mereka bermain salju dan bersenang-senang. Suasana itu membuat Anna teringat masa kecilnya bersama sang ibu. Ternyata John diam-diam menyukai Anna, tapi ia tidak berani menyatakan perasaannya karena John takut hubungan pertemanan mereka akan berakhir jika ia mengungkapkan isi hatinya. Keesokan paginya, Anna terbangun dari tidurnya, namun ia tidak menyadari bahwa ayahnya belum pulang dari acara Natal tadi malam. Saat Anna keluar rumah, ia tidak menyadari kondisi sekitar yang telah menjadi kacau akibat wabah virus zombie karena ia terlalu asik mendengarkan musik. Dan sama seperti Anna, John juga tidak menyadari wabah virus zombie yang telah melanda kota mereka. Dan saat bertemu di jalan, mereka asik bernyanyi dan menari bersama. Tiba-tiba mereka melihat sebuah boneka salju bergerak mendekati mereka. Namun ternyata orang di dalam boneka salju tersebut telah berubah menjadi zombie. John pun baru sadar dengan keadaan mereka. Ia berpikir jika mungkin seluruh kota kini telah terinfeksi virus zombie. Dan karena tidak bisa pulang, mereka pun memutuskan pergi ke tempat bowling untuk mencari tempat berlindung di sana. Sesampainya di tempat bowling, Anna dan John justru bertemu dengan Steph dan Chris yang juga sedang berlindung. Mereka kemudian mencoba mencari informasi di internet mengenai apa yang sedang terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka karena wabah zombie tidak hanya melanda kota mereka, melainkan beberapa negara di sekitar. Sementara itu di dalam sekolah, semua orang yang menghadiri acara Natal ternyata berhasil berlindung dari serangan zombie dengan mengunci seluruh akses masuk sekolah.
Mereka berniat berdiam diri di sana sambil menunggu informasi dari pemerintah. Tiba-tiba, nenek Chris yang saat itu bersama Lisa terlihat lemas. Lisa bertanya pada Arthur apakah mereka punya obat-obatan. Namun, Arthur dengan dingin menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk menyelamatkan orang tua yang umurnya sudah tinggal sedikit. Sementara itu, ketika Anna dan Steph sedang berada di toilet, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang mereka. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan dahsyat dari kejauhan. Dan bersamaan dengan itu, seluruh listrik di kota kemudian padam. Mereka tidak bisa lagi menggunakan HP untuk mencari informasi karena sinyal HP mereka ikut menghilang. Hari Natal yang seharusnya dipenuhi kegembiraan justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan akibat wabah virus zombie. Semua orang yang berhasil selamat kini hanya memiliki satu harapan, yaitu berusaha bertahan hidup dari wabah zombie. Keesokan harinya, Anna dan teman-temannya berencana pergi ke sekolah. Mereka ingin memastikan keadaan keluarga dan teman-teman mereka. Namun, sepertinya hal itu tidak akan mudah karena banyak sekali zombie yang berkeliaran di luar. Tapi mereka kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan kolam plastik anak-anak untuk bersembunyi sambil diam-diam berjalan melewati kerumunan para zombie. This is stupid. Marry, shag, kill. Take your mind off. Ketika zombie-zombie lain mulai berdatangan, Nick kemudian meminta Anna dan yang lain berlindung di belakangnya. Sementara ia dan teman-temannya akan berusaha melawan zombie-zombie tersebut. Sementara itu di dalam sekolah, para siswa dan orang tua di tempat tersebut mulai gelisah. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan selamanya tanpa makanan dan minuman, sehingga mereka berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Arthur yang ketakutan kemudian berusaha meyakinkan mereka bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk bertahan hidup. Tapi orang-orang itu tidak menghiraukan perkataan Arthur, sehingga ia merasa marah dan berencana melakukan sesuatu agar semua orang-orang itu menuruti perintahnya. Saat Anna dan teman-temannya bersiap menuju sekolah, John kemudian mencoba mengatakan apa yang ia pikirkan. Ia merasa lega karena Anna tidak jadi pergi ke luar negeri akibat wabah zombie ini. Namun, Anna berkata bahwa ia tetap akan pergi setelah wabah zombie ini berakhir. Anna sepertinya masih tidak menyadari perasaan John yang sebenarnya. Ia masih menganggap John sebagai sahabat dekatnya saja. Beberapa saat kemudian, untuk menghemat waktu, mereka memutuskan melewati jalan pintas agar lebih cepat. Mereka masuk ke sebuah toko pohon Natal yang terhubung dengan jalan dekat sekolah. Tapi saat berada di dalam toko tersebut, tiba-tiba muncul beberapa zombie kurcaci dari balik pepohonan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari toko tersebut, meskipun Nick harus kehilangan beberapa teman-temannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berpikir untuk mencari peralatan lain untuk melawan zombie. Di saat itu, John menyadari bahwa Anna tampaknya menyukai pria tangguh seperti Nick. John pun berkata kepada Anna bahwa ia jauh lebih hebat daripada Nick. Ia berusaha membuat Anna terkesan. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menggigit tangan John. Dan akhirnya John tewas dimakan para zombie tersebut. Anna pun sangat sedih menyaksikan kejadian itu karena John adalah sahabatnya sejak kecil. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena suara ribut barusan telah menarik perhatian para zombie lainnya. Anna yang marah kemudian mengambil senjata dan melampiaskan amarahnya dengan membantai semua zombie yang mendekat. Setelah berhasil lolos dari kepungan zombie, Anna dan yang lain akhirnya tiba di sekolah. Di sana mereka bertemu Arthur. Dengan sedih Arthur mengatakan bahwa semua orang telah pergi, termasuk orang tua dan teman-teman mereka. Arthur kemudian mempersilakan Anna dan yang lain untuk beristirahat.
Namun Arthur ternyata menjebak mereka. Ia mengurung mereka di sebuah ruangan yang penuh dengan zombie. Arthur kemudian mengungkapkan kekesalannya pada Anna dan teman-temannya yang selalu membantah perintahnya. Ia merasa tidak dihargai sebagai kepala sekolah yang baru. Dan ternyata Arthur lah yang telah merubah semua orang di sekolah menjadi zombie karena mereka tidak mematuhi perintahnya. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan zombie, Steph meminta Anna dan Nick untuk mencari ayah Anna, sementara ia dan Chris akan mencari di tempat lain. Beberapa saat kemudian, Steph dan Chris mendengar suara Lisa. Mereka pun mengikuti asal suara tersebut dan akhirnya menemukan Lisa yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Lisa menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Saat Arthur memasukkan para zombie ke dalam sekolah, Lisa berusaha menyelamatkan nenek Chris. Mereka berlari dan bersembunyi di ruangan itu. Namun, sayangnya nenek Chris terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Mendengar itu, Chris menjadi sangat sedih. Tapi mereka tidak bisa terlalu lama di tempat itu, sehingga mereka kemudian segera mencari jalan keluar dari sekolah yang telah dikuasai oleh para zombie. Ketika mereka sampai di depan ruangan kepala sekolah, Steph teringat bahwa Arthur pernah menyita kunci mobilnya. Dan jika mereka bisa mengambil kunci itu, mereka pasti bisa kabur dari sekolah dengan mobilnya. Dan ia akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan dan menemukan kunci mobilnya. Namun saat hendak keluar, ternyata Chris dan Lisa terjebak di tengah kerumunan zombie yang sedang asik menonton sebuah rekaman video. Chris dan Lisa mencoba melewati zombie dengan merangkak di lantai, tapi tiba-tiba baterai TV tersebut habis dan para zombie langsung menyadari keberadaan mereka. Dalam kejadian tersebut, Lisa akhirnya tergigit zombie. Melihat itu, Chris meminta Steph pergi meninggalkan mereka, karena Chris tidak sanggup meninggalkan Lisa karena ia sangat mencintainya. Steph terlihat sangat sedih, karena sebenarnya ia menyukai Chris. Di sisi lain, terungkap bahwa Anna dan Nick ternyata pernah menjalin hubungan. Namun, hubungan mereka kandas karena suatu kesalahpahaman. Dan ketika mereka berdua masih curhat, tiba-tiba muncul segerombolan zombie menuju ke tempat mereka. Ketika Chris masih sibuk menahan para zombie tersebut, Anna telah sampai di ruang ekskul drama. Dan di sana, ia melihat ayahnya terikat di kursi di tengah kerumunan zombie. Anna pun dengan lincah melewati gerombolan zombie itu, sampai ia berhasil naik ke atas panggung dan melepaskan ikatan ayahnya. Dan Tony yang marah itu pun langsung menghajar Arthur. Anna kemudian mengajak ayahnya untuk segera pergi dari sana. Namun Tony menolaknya karena ternyata kakinya telah tergigit zombie saat melawan Arthur barusan. Anna tentu tidak mau karena ia sudah tidak memiliki siapapun selain ayahnya. Tony kemudian mengatakan bahwa ia tahu selama ini ia terlalu keras kepada Anna. Ia takut kehilangan Anna seperti ia kehilangan istrinya dulu. Namun Tony sadar bahwa Anna kini telah dewasa. Sehingga Tony pun berkata bahwa sekarang Anna bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Dengan sedih, Tony meminta Anna untuk pergi. Ia ingin putrinya selamat dari wabah zombie ini. Anna pun terpaksa meninggalkan Tony untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya itu. Namun ketika sampai di luar, terlihat ratusan zombie yang telah menunggu. Mereka pun terlihat sangat putus asa dan tidak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Steph muncul dengan mobilnya. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan sekolah tersebut.